Um, Baik, sekarang ada seorang penanggap yang akan menanggapi ketiga narasumber ini. Saya perkenalkan dulu penanggapnya. Penanggapnya adalah Pak Budi Sukada, Pak Budi Adler Sukada. Beliau dulu adalah seorang dosen di Departemen Arsitektur UI. Saat ini beliau adalah salah satu anggota dari tim ahli bangunan gedung TABG di DKI Jakarta. Pak Budi Sukada menyelesaikan S2-nya di bidang sejarah dan teori arsitektur di Architectural Society School, kalau tidak salah tahun 1982 ya Pak ya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Nasional. Baik Pak Budi, silakan menanggapi. Terima kasih. Jadi ada ahli di bidang mikrobiologi, di bidang filsafat, dan juga di bidang filsafat, tapi sekali ini diminta pendapatnya untuk hal yang berkaitan dengan spirit, dan harus ditanggapi oleh seorang arsitek yang tidak menguasai ketiga bidang itu. Saya juga tidak tahu kenapa saya yang dipilih. Tapi hebatnya adalah arsitek itu oleh Vitruvius, dari seorang arsitek dari zaman Romawi, itu dia katakan harus menguasai filsafat, harus menguasai ilmu kesehatan, harus menguasai ilmu ragawi, harus menguasai astronomi, harus menguasai macam-macam. Gitu. Karena itu di masa lalu seorang arsitek itu juga akademisi, juga filsuf, dan itu di arsitek tradisional kita juga begitu. Tapi tetap dia seorang arsitek. Jadi yang akan saya ucapkan ini adalah ucapan dari seorang arsitek. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya. Jadi ada 3 pembicaraan yang sama sekali berbeda satu sama lain. Kalau arsitek itu diharuskan menanggapinya, maka yang dia lakukan adalah mencari bungkusnya. Dan di dalam arsitektur itu bungkusnya ada satu yang sangat utama, yaitu ruang. Jadi ketika Romo mengatakan dari hominisasi ke humanisasi, lalu ketika Allah meniupkan nafas ke human itu, dan ketika Pak Gerung membandingkan alat yang memanfaatkan manusia atau manusia memanfaatkan alat, kejadiannya itu juga terjadi di ruang. Demikian juga Ibu Prof. Pratiwi. Kalau di arsitektur itu bisa dikemas dalam sebuah bungkus yang disebut ruang. Masalahnya ruang itu apa? Itu tidak bisa dijelaskan secara realita kecuali kalau kita menambahkan kata menempati ruang. Nah, ketika kita menambahkan kata itu, maka terwujudlah yang kita sebut tempat. Tapi tempat kita di dunia itu, dan ini saya mengambil Heidegger, itu dibatasi oleh 2 horizon. Ya, horizon permukaan bumi dan horizon di atas kepala kita, langit. Itu batas dari space di mana kita akan menempatinya. Gitu. Nah, sekarang masalahnya tempat itu sendiri apa? Kalau kita menempati, kita katakan kita menempati ruang gitu ya. Bu Pratiwi berbicara itu di sebuah tempat, misalnya Pak Rocky di sebuah tempat, Romo juga di sebuah tempat, itu apa maksudnya? Nah, di arsitektur itu kita mengatakan bahwa kita menempati sebuah ruang itu dalam waktu tertentu. Karena itu yang dilakukan dalam arsitektur adalah membuat framing. Framing dari ruang tadi. Ya, framing dari tindakan kita menempati ruang. Nah, frame itulah yang kemudian digerak-gerakkan sesuai dengan kegiatan kita. Saya begini, saya begini, saya begitu, itu ada frame-frame-nya sendiri-sendiri.
itu yang kemudian disinambungkan satu sama lain, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah lorong waktu gitu, ya, di mana kita bisa dengan mudah membuat freezing dari tindakan itu. Dari situlah kemudian kita membuat, bukan kita ya, kami membuat ruangan tempat kita melakukan kegiatan itu. Itu. Nah, ruangan itu ada batasnya, seperti yang di belakang saya itu adalah batas dari ruangan saya. Di belakang Romo juga ada tumpukan buku, itu adalah batas dari ruangan tempat Romo berada sekarang. Pak Rocky juga begitu, Bu Pratiwi juga begitu. Arsitek itu mainnya di situ, Pak. Jadi kalau misalnya Budi bisa tidak tiga tokoh tadi itu dinyatakan dalam menjadi sebuah tempat dalam perwujudan ruangan, bisa. Tapi ya caranya begitu, dan itu bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam 1 hari 2 hari. Karena itu kalau ada orang bilang, arsitek saya mau bikin rumah, bisa nggak 2 hari jadi gambar? Sebenarnya tidak bisa. Karena saya harus tahu dulu pekerjaan Anda apa, dan saya harus tahu batas horizon Anda sebenarnya di mana, dan saya harus membayangkan Anda menempati ruang tadi itu dalam frame yang seperti apa. Begitu. Yang kemudian harus ditambahkan dalam acara ini, menurut saya betul, saya sangat tertarik ucapannya Pak Rocky Gerung ya. Apakah sebetulnya alat yang memanfaatkan kita dari dulu loh ya, bukan dari sekarang, atau justru kita memanfaatkan alat lalu alat belajar teknik-teknik kita memanfaatkannya lalu dia balikkan itu ke kita. Dan itu kalau arsitektur yang saya ceritakan tadi itu proses memanusiakan manusia di dalam ruang dan waktu. Tapi kalau robot saya bingung juga Pak Rocky, ini bagaimana ya? Kan dia tidak ditiupkan nafas oleh Tuhan. Jadi dia makhluk apa sebetulnya? Pak Rocky tadi mengatakan memang ada makhluk. Dia termasuk makhluk-makhluk yang baru kita kenali sekarang gitu. Jadi mungkin betul arsitektur juga nanti harus mencari cara untuk mewujudkan proses menyediakan tempat buat robot-robot ini, mungkin bukan dengan cara yang sama seperti yang tadi saya katakan, karena yang tadi saya katakan itu sebetulnya untuk manusia, memanusiakan manusia di dalam ruang dan waktu melalui konsep penempatannya di situ. Tapi kalau robot saya tidak tahu, Pak. Mungkin Pak Rocky bisa memberi bukan solusi ya, pencerahan lah paling tidak supaya para arsitek dan para pendidik seperti yang pengelola acara ini bisa menyusun kurikulum baru katakanlah untuk arsitektur di masa depan dengan corona ini, pandemi ini sebagai titik awal dari penyusunan metode pembelajaran baru itu. Begitu Pak Nanda ya dari saya, itu aja. Terima kasih. Baik Pak Budi, terima kasih banyak atas tanggapannya.